Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, seperti janji sebelumnya, ya ini untuk pembacaan lanjutan. Kenapa dia meninggalkan kamu? Kenapa ada masalah ini dengan kamu? Misalnya gitu. Pokoknya energi apa yang membuat dia menjauh dari kamu? Alasan apa dia jauh dari kamu? Ya, karena energinya sangat kuat. Ya, untuk kamu di mana saat ini Saturn sedang retrograde ya di sign Aquarius, dan juga ada Mercury sekarang, tapi kayaknya nggak retrograde ya. Yang pastinya energinya tentang akan berdampak ke percintaan. Kenapa? Karena Aquarius adalah sign tentang komitmen, ya, tentang energi Saturn itu sendiri. Jadi ibaratnya jika kamu di dalam energi komitmen, ya, pernikahan, komitmen ngarah ke pernikahan, pertunangan misalnya gitu, akan ada problem di dalamnya. Dan ini terjadi dimulai awal bulan ini. So, kemungkinan besar kalau pasangan kamu yang pergi ngejauh atau ada masalah di awal bulan ini, dia akan kembali gitu. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum Saturn retrograde, kita harus melihat birth chart kamu secara keseluruhan, karena yang aku bicarakan saat Saturn retrograde sekarang. Oke, jadi kalau dia perginya sekarang, ya kemungkinan besar dia akan kembali. Oke, so kita lihat energi yang bermain kencang untuk kamu dan dia, ya. Dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio, pembacaan ini bisa pas bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau enggak pas, enggak sesuai, ya udah, jangan dipaksakan. Berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Kita lihat oracle bersama-sama ya. Oke. Untuk ya Capricorn. Oke. Oke. Ada true love. This is the romance of a lifetime. Wow, Capricorn. Justru jika kamu masuki percintaan dengan cinta sejati kamu, separation lah tanda di awal. Perpisahan lah yang akan terlihat di awal. Kenapa seperti ini? Energinya ngasih lihat di mana saat kamu menemukan cinta sejati pun di awalnya kamu bersama pasangan, akan ada energi entah kamu yang ingin berpisah atau dia yang akan minta pisah dari kamu, seseorang yang mau untuk ada jarak dari kamu. Ini harus terjadi, aku melihat. Kenapa? Energinya memang dia harus lakukan. Wow, energinya bagus loh, wedding. Untuk agar setelah kalian bersama di dalam pernikahan gak akan ada lagi perpisahan, gak akan ada energi dia ingin berpisah dari kamu, karena dia udah pernah merasakan energi untuk berpisah dari kamu. Oke, dia ngerasa memilih keputusan tersebut, dia udah pernah bilang itu ke kamu. Oke, dan akhirnya dia ngerasakan energinya, dimana kalau dia jauh dari kamu, dia nggak sama-sama dengan kamu, apa yang bakal dirasakan, apa yang bakal terjadi dalam hidupnya dia, itu yang bermain dalam hidup dia, dan akhirnya membuat dia berpikir ya, ini sebuah kesalahan. Oke, dia memang merasakan sebelumnya, oh kita nggak bisa, kita nggak cocok, pokoknya banyak lah gitu ya. Akhirnya dia berpikir semua hal yang negatif. Tapi justru saat dia jauh dari kamu, saat dia udah memilih pisah dari kamu, ingin melepaskan kamu, it's wasting of time. Itu kayak membuang-buang waktu dia. Benar-benar dia kayak
oh my god gitu, ternyata aku tergantung sama kamu ya. Oke, sorry for the noise, seperti aku bilang ya. Akhirnya dia ngerasa dia bergantung sama kamu, dan dia nggak mau dan nggak bisa pisah dari kamu. Biarpun dia berpikir hal-hal negatif tentang kamu, dia sadari hal negatif yang ada dalam diri kamu pun sebenarnya itu nggak seburuk itu. Dan apapun yang terjadi sebenarnya bukan karena nggak sayang, nggak cinta di antara kamu dengan dia, tapi ya, ini adalah energi yang memang nggak seharusnya jadi masalah gitu. Maksudnya adalah yang aku lihat di sini bukan masalah perasaan, bukan masalah cinta, bukan masalah restu gitu. Yang terjadi hanya masalah keegoisan kalian masing-masing ya, yang mungkin terlalu banyak tuntutan kerjaan dan karir gitu ya. Dia terlalu menuntut kamu atau kamu terlalu menuntut dia ya, selebihnya nggak ada. Jadi saat dia pikir ya kalau kita bisa menerima baik-baik aja, menerima posisi dia yang misalnya masih sibuk kerjaan, kita saling menguatkan, support satu sama lain, ya why not gitu ya. Akhirnya dia berpikir ya, dia yang akhirnya sebelumnya udah berpikir hal-hal negatif tentang kamu, jadi dia minta pisah, ingin jauh dari kamu. Akhirnya dia berpikir melepaskan kamu ya belum tentu dia bisa dapatin orang yang bisa lebih daripada kamu. Kedua, orang yang bisa mendekati kamu yang sama seperti kamu pun belum tentu bisa. Jadi kayak dia akhirnya menyadari ini akan menjadi penyesalan seumur hidup dia kalau dia melakukan hal ini terus-terusan. Jadi dia bakal menurunkan egonya di sini pada saat retrograde tadi ya, seperti aku bilang. Dan justru semakin baik kalau dia udah perginya sekarang misalnya udah, karena dengan begitu cepat dia akan kembali. Tapi semakin lambat sampai ngarah ke arah akhir tahun misalnya dia pergi menjauh, dia akan lambat kembalinya gitu. Tapi kalau dia udah dari misalnya dia udah minta pisah dari kamu di ya baru-baru ini gitu, misalnya di awal bulan ini, kamu biarkan aja dia pergi, biarkan dia menjauh, biarkan dia berpikir, dan kamu akan melihat entah dalam hitungan minggu bahkan atau dalam hitungan hari nggak akan lama dia akan sharing kalau dia menurunkan egonya dan dia nggak mau untuk menyesali ini di kemudian hari ya. Energi seseorang yang sebenarnya sangat tertekan ya, dia kayak orang yang cukup tertekan kalau dia jauh dari orang yang tersayang, jauh dari antara orang yang benar-benar bermakna di hidup dia. Dan kamu di sini orangnya ya, Capricorn. Jadi dia berdoa, berharap ya, yang terbaik dalam hidup adalah untuk selalu bersama dengan kamu gitu. Dia akan mengusahakan yang terbaik untuk gak memiliki masalah sama kamu lagi. Dia menyadari jika ini LDR apalagi ya, masalah problem apapun juga jangan pisah karena masalah yang terjadi lewat teks atau lewat telepon, no ya, itu akan kamu sesali suatu saat nanti. Dan dia nggak mau ya. Aku ngerasakan kayak balik arah gitu, kayak gini loh, kayak seseorang yang kita kasih tahu jangan, kayak anak kecil ya dikasih tahu jangan main api gitu ya, dia nggak dengar nih, tiba-tiba terus lagi panas terus balik, dia benar-benar jerah, dia benar-benar kayak nggak mau lagi. Nah itu energi yang aku lihat, jadi energi kamu berusaha dengan pasangan kamu. Kenapa dia kayak gini? Dia perlu merasakan energi jerah, dia perlu merasakan energi benar-benar seperti apa hidup dia tanpa kamu ya, apa yang terjadi dalam hidupnya dia kalau nggak ada kamu.
ya. Dan dia harus benar-benar memahami diri dia. Kalau hubungan ini sekedar bukan apa yang dia rasakan aja, tapi tentang apa yang terjadi antara kamu dengan dia dan hubungan kalian lebih bermakna dari ego kalian masing-masing. Ini sebenarnya pembelajaran untuk kamu juga, ya. Capricorn, aku ada energi Scorpio aku rasakan. So that's it, ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Ya, thank you. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.